Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam channel Street Justice pada saat sekarang ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar mengenai seberapa pentingkah komunitas rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ada banyak komunitas dari berbagai macam minat dan hobi yang kita tahu sekarang ini. Ada komunitas sepeda, goes bersama, kemudian ada komunitas yang akhirnya sedang viral, menyetrika baju ibu-ibu di sebuah perumahan, kemudian komunitas pecinta alam, komunitas motor, komunitas mobil, dan banyak yang kita ketahui di sekitar kita. Bahkan dalam dunia saya sebagai salah seorang coach sepak bola usia dini, ada komunitas bagi pelatih-pelatih bola usia dini. Nah, kita semua mencari orang lain yang mempunyai minat yang sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena komunitas itu sesuatu yang sudah ada sebetulnya sejak manusia itu ada. Karena memang Tuhan ciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Ya, dengan aman kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memang mendesain kita untuk berada dalam sebuah komunitas. Saya ingat satu statement dalam sebuah buku yang ditulis oleh Gordon Ferguson, itu mengatakan bahwa saat kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa takkan mungkin ada seorang Kristen penyendiri. Ya, jadi kita semua memainkan sebuah peran yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan satu dengan yang lain. Jadi, apakah mungkin jika kita sebagai pengikut Kristus tetapi menolak untuk kita berada dalam sebuah komunitas orang-orang percaya? Nah, ada beberapa hal yang tidak mungkin kita dapatkan tanpa kita berada dalam sebuah komunitas. Ya, kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Yang pertama, komunitas itu memberikan kepada kita encouragement. Ya, istri saya tidak terlalu suka dengan sepak bola, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semenjak saya menjadi pelatih sepak bola, kemudian saya memiliki komunitas pelatih-pelatih sepak bola, dia sudah mulai menyukai sepak bola. Ya. Ada pertandingan timnas melawan negara lain, biasanya kita bergabung berdua. Biasanya hanya saya tok yang nonton sepak bola. Tapi sekarang paling tidak ada satu teman yang lain yang menjadi komunitas untuk kita bisa nonton bola bareng. Ya. Jadi ketika kita mulai bergabung, maka kita akan semakin banyak hal yang dapat kita ketahui. Nah, saya sebagai orang percaya dulu itu sering merasa sepi, merasa kosong. Saya menjalani kekristenan itu sendirian, dan tekad untuk ingin melakukan sesuatu yang baik itu hanya bersifat sementara. Ya. 1-2 bulan aktif berdoa, membaca firman, kemudian setelah bulan berikutnya
stop, kita tidak lakukan apa-apa. Ya. Nah, ketika saya mulai tahu atau mengenal komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus, baca firman setiap hari, doa setiap hari, saling menyemangati, itu membuat saya muncul sebuah keinginan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, ada kalanya jatuh, ya, ada kalanya jatuh berdosa, tapi bisa bangkit kembali. Ya, tetapi ketika saya sedang mengalami itu, saya tidak sendirian. Ada teman-teman, ada komunitas yang mensupport, yang mendoakan, yang menyemangati saya. Ada orang-orang yang yang respect, kemudian itu membuat saya bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu yang kedua, komunitas itu adalah pelatihan dasar atau training ground yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Saya tidak suka dengan pelajaran matematika, saudara. Ya, dari dulu. Ya, saya merasa tidak ada gunanya. Apalagi pelajaran fisika, walaupun saya SPG, tetapi ya semester awal ada pelajaran IPA dan ada kimia, ada fisika dasar. Tapi saya tidak terlalu suka. Ya, harus ada rumus-rumus macam-macam. Nah, pada satu kesempatan saya iseng aja melihat satu pameran sains, ya, pameran sains. Saya heran, ya, saya sangat heran. Di situ diperagakan teori-teori fisika yang yang dulu saya belajar secara dasar, ternyata wah, luar biasa. Ya, ternyata fisika itu satu mata pelajaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya tidak suka fisika karena memang dulu hanya teori aja, tidak dipraktekkan secara materi pelajaran. Nah, di dalam komunitas, Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau kita itu harus mempraktekkan apa yang kita ketahui. Dalam komunitas kuliner misalkan, pasti anggota komunitas itu saling bertukar informasi, mencoba tempat-tempat kuliner yang baru, resep-resep yang baru. Dalam komunitas fotografi juga demikian, tukar-tukar trik-trik foto, dan mungkin anggotanya hunting foto bersama. Jadi dalam komunitas kita sebagai anak Tuhan, jangan membiarkan firman Tuhan itu sekedar menjadi pengetahuan bagi kita. Komunitas rohani itu merupakan tempat yang terbaik untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Jadi di firman Tuhan itu ada 59 ayat yang ada kata-katanya saling, saudara. Nah, komunitas kita itu mengasah untuk kita apa? Untuk kita saling mengasihi, saling menasihati, saling mendoakan, saling mengampuni, dan saling memberi, dan banyak hal yang dapat kita kerjakan bersama-sama dan praktek kehidupan di dalam komunitas itu. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Lalu yang ketiga, di dalam komunitas itu selalu ada guru, ada murid. Ya. Karena apa? Di dalam komunitas kita bisa saling
selalu dapat belajar dari orang lain di dalam komunitas itu. Nah, kita pun dapat membagikan pengalaman-pengalaman hidup rohani kita untuk membantu teman-teman kita dalam komunitas yang kita bangun itu untuk mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, jadi dalam komunitas itu saya banyak belajar ya dari respon teman-teman, respon tentang yang benar, respon yang keliru. Bagaimana kita kalau kita sedang berbicara tentang keluarga, bagaimana saya mesti belajar tentang keluarga, apa yang masih harus saya belajar, dan banyak lain, saudara. Amsal berkata bahwa pasal 27-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Lalu yang keempat ini ya, saudara. Dalam komunitas itu ada pertanggungjawaban. Ya. Komunitas yang kita bangun, komunitas rohani yang kita bangun itu pasti anggotanya setidak-tidaknya begini, memiliki kesamaan nilai, kesamaan value. Setiap anggota pasti berharap bahwa anggota yang lainnya memiliki standar yang menjadi patokan, value yang menjadi patokan dalam kita membangun sebuah komunitas. Nah, di dalam komunitas Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga satu dengan yang lain, untuk hidup itu menurut standar atau value-nya Tuhan. Memang mungkin ada saatnya kita mungkin menggelitik kehidupan kita. Saya ingat saya pernah kesel dengan komunitas rohani ya, yang kami bangun. Hampir setiap pagi menanya bagaimana Pastor saat teduhnya, baca ayatnya sampai di mana. Kita sudah baca sampai Roma pasal sekian loh Pastor. Wah, saya kadang merasa kesel gitu ya. Masa kesel. Tetapi setelah kita ketemu, kemudian kita bicara dari hati ke hati, kita berdoa bersama-sama, saya menyadari bahwa teman saya itu dalam komunitas itu hanya ingin bahwa prioritas saya itu benar. Ya, saya bersyukur ya. Saya bersyukur karena dia sudah berusaha payah membuang waktunya, membuang mungkin energinya untuk mengingatkan saya dan menolong saya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun dalam satu komunitas yang kita bangun itu ada kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kita yang rohani, kita yang teman-temannya harus memimpin orang itu ke dalam jalur yang benar lagi. Dengan apa? Dengan roh yang lemah lembut, ya, sambil menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1-2, saudara-saudaraku, sekalipun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, kemudian satu tubuh tapi banyak anggota. Ya, dalam Galatia pasal 6 ayat 1-2. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah ada tubuh yang dapat hidup tanpa kepala? Atau tangan yang dapat berfungsi terpisah dari tubuh?
Kalau mungkin film horor ya, tapi dalam kehidupan real kita mungkin tidak bisa. Ya, jadi Tuhan mengumpamakan jemaat komunitas ya, dengan satu tubuh. Dan Kristus sebagai kepala dan tiap-tiap kita sebagai anggotanya. Dan saat kita memperhatikan tubuh kita, setiap inci berfungsi dan tidak ingin kehilangan sedikit pun anggota tubuh. Demikian juga dengan orang-orang Kristen. Saudara dan saya, kita baru dapat berfungsi saat kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, komunitas rohani itu bukan hanya penting untuk kita miliki. Ya, komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki. Karena apa? Karena bersama dengan komunitas rohani, kita dapat bertumbuh maksimal secara bersama-sama sesuai dengan value-nya Tuhan, sesuai dengan rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Alkitab sangat mencatat betapa sangat indahnya apa yang dapat kita capai dalam kehidupan kita berkomunitas dengan orang-orang percaya. Saat apa? Saat kita berfungsi bersama-sama sebagai satu tubuh. Jadi saya ingin membacakan bagi ayat yang terakhir dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41 sampai 47 sebagai penutup Bapak Ibu Saudara di street justice kita pada saat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing setelah bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Jadi sekali lagi saya ingin mau katakan kepada kita semua bahwa komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki. Komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki. Mengapa? Karena bersama komunitas rohani kita dapat bertumbuh maksimal sesuai dengan value dan rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat street justice, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.